tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, selamat siang. Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita. Pertama di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Satu ayat lagi saudara, di dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat 22-23. Matius 1 22-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kembali boleh datang beribadah. Tuhan, tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini Tuhan. Tapi jikalau Engkau memberi kesempatan kepada kami Tuhan, kami rasa begitu bersyukur kepadamu. Itu sebab Tuhan, jangan sia-siakan kedatangan kami di sini beribadah. Dengan demikian pakailah hamba-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, berikan hikmat kepadanya, supaya firman Tuhan yang sudah dipergumulkan, disampaikan, kami boleh mengerti, bermanfaat bagi kami, dan kami boleh menyalurkan bagi orang lain juga Tuhan. Kami serahkan seluruh isi uraian firman Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jikalau kita berjalan misalnya, kemudian terperosok ke dalam sebuah sumur yang dalam, tidak ada tangga, sepi, tidak ada orang yang tahu. Lalu kita menjerit ke atas, orang tidak mendengar. Kita tunggu pertolongan dari atas, tidak ada. Kita tunggu, sudah berlangsung begitu lama, tidak ada yang menolong juga. Sampai kita sudah lewati berapa jam, lalu lewat satu orang, kita jerit, dia mau menolong. Dia sedang berpikir bagaimana cara menolong kita. Dia juga tidak bisa masuk ke sumur itu. Kemudian diulurkan tali. Yang kokoh tali itu ke bawah. Dia minta kita pegang erat-erat tali itu. Pegang erat-erat. Dan dia akan berusaha tarik sekuat tenaga. Naik supaya kita bisa naik ke atas. Sehingga orang itu dapat menyelamatkan kita. Saudara, jikalau hari ini kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah tidak ada pengharapan. Gak ada orang yang bisa tolong kita. Kita jerit, tidak ada yang bisa membantu kita. Lalu kalau ada uluran tangan dari Yesus yang mau menyambut kita, kalau kita tidak mau ulurkan tangan kita menyambut dia, gak bisa, kita gak bisa ikut naik. Ada tangan datang,
ada tali turun, kita diam saja begini, kita gak bakal naik, saudara. Kalau kita ada janji, saya mau menjemput Ibu Susan misalnya di mall, kebetulan dia sedang belanja. Saya sudah sampai, tapi dia tidak mau keluar. Dia malah sembunyi. Saya gak bisa jemput dia. Supaya dia bisa ketemu, dia harus keluar, kasih tahu di mana dia. Saya bisa jemput dia. Demikian juga kita manusia yang berdosa. Maka hari ini kita belajar satu kata, nama dari Yesus yang disebut dengan Immanuel. Immanuel. Saudara, Immanuel adalah suatu nama dalam Alkitab yang memiliki arti yang sangat mendalam. Nama ini berasal dari bahasa Ibrani, Hebrew, ya, yang memiliki makna penting dalam teologi Kristen. Arti harafiah dari Ibrani adalah, dari bahasa Ibrani ini adalah Immanuel, yang artinya, saudara, Allah beserta kita. Nama ini terdiri dari 3 kata. Im itu dalam bahasa Ibrani itu dengan. Lalu ada kan, anu. Anu itu dalam bahasa Ibrani itu kita. Lalu ada El, Allah. Jadi Immanuel, dengan kita Allah. Terjemahan yang sangat harafiah. Tapi di Alkitab diterjemahkan dengan Allah beserta dengan kita. Nah, Immanuel itu sudah muncul sejak Perjanjian Lama. Tadi kita sudah baca dalam Yesaya. Dalam Perjanjian Lama, saudara, Immanuel muncul dalam kitab Yesaya. Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, bahwa ada seorang perempuan muda mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan diberi nama Immanuel. Saudara, konteks ayat ini adalah nubuat tentang kelahiran seorang anak yang menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dalam konteks sejarah Israel kuno, ini biasanya merujuk kepada kelahiran anak Raja Ahaz. Namun dalam teologi Kristen, ayat ini dipahami sebagai nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, saudara, Immanuel itu dikaitkan dengan Yesus Kristus. Dia katakan begini, sesungguhnya anak darah akan mengandung anak darah itu adalah seorang wanita yang masih suci, virgin birth, ya, melahirkan anak pada waktu itu, suci, yang belum menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, di sini dikatakan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai dengan kita. Matius ini mengutip di Yesaya dan menerapkan dalam Perjanjian Baru sebagai kelahiran daripada Yesus, yang menegaskan bahwa Yesus adalah apa? Penggenapan dan nubuat tanda daripada Perjanjian Lama, yaitu tentang Immanuel. Nah, tadi dikatakan dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, Immanuel itu terdiri dari Immanu dengan kita dan El, Allah. Sehingga dalam bahasa Yunani, saudara, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani dikatakan sebagai Immanuel, yang ditranslate langsung dalam bahasa Ibrani ke Yunani. Nah, dalam penggunaan nama ini, saudara, dalam kedua Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menekankan satu tema pusat, tema sentral teologi orang percaya, bahwa kehadiran Allah di tengah umatnya itu
selalu hadir, tidak pernah meninggalkan kita. Yang mencapai puncaknya melalui apa? Inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia, datang ke dunia ini. Kehadiran Allah yang disebut dengan Immanuel itu adalah kehadiran Allah yang menembus dunia ini, menembus dinding, tidak ada perbedaan waktu. Hari ini ada beberapa teman tidak datang ya. Tadi saya sudah jemput mereka, sudah hampir sampai. Dia bilang gak bisa datang gitu ya. Itu berarti apa? Kalau dia gak datang, itu berarti dia tidak di sini. Dia tidak bersama dengan kita. Orang itu pisah dengan kita, gak ada bersama-sama kita. Karena apa? Karena manusia terbatas. Dia tidak, orang-orang tidak bisa katakan saya seperti Immanuel ya, walaupun saya di rumah tapi saya hadir. Gak bisa demikian. Karena dia bukan Immanuel. Ya, saudara yang saya kasih Tuhan, tapi Yesus bisa. Kalau hari ini kita mengaku Yesus, percaya harus hadir di tengah-tengah kita, dan di Indonesia juga mereka sedang kebaktian bilang Yesus bersama-sama kita. Dia hadir, dia ada di sini, ada di sana, ada di mana-mana. Dia hadir bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, itu keistimewaan dari Tuhan yang Allah kita sembah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ditegaskan dalam surat Ibrani bahwa dia tidak pernah 5 kali. Ibrani 13 ayat 5b. Dia katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, kalau orang yang sedang pacaran, dia tanya kepada pasangannya, apakah kamu mau tinggalkan aku? Dia katakan, aku gak tinggalkan kamu. Tak tanya lagi, apakah kamu tinggalkan? Tidak. Saking jengkelnya karena berulang kali, aku tidak pernah 5 kali, tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Itu Allah beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga Yesaya 7 ayat 14 itu menamakan dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang artinya apa? Mengandung waktu yang unlimited, selama-lamanya. Dia beserta dengan kita kemarin dulu, hari ini beserta dengan kita, besok dia akan beserta dengan kita, dan selama-lamanya dia beserta dengan kita. Manusia tidak bisa demikian. Orang yang paling kita kasihi, yang paling mengasihi kita, mama kita lah. Dia bisa beserta kita, melahirkan kita, menjaga kita sejak kecil sampai kita besar, memelihara kita, kasih kita makan, kasih kita vitamin dan sebagainya, menjaga kita, cinta kita, sayang kita. Dulu dia sayang kita, hari ini mungkin dia sayang kita, besok, tapi yang akan datang kemana? Sampai batas umurnya bukan? Dia akan tinggalkan kita. Tapi Allah tidak demikian. Itu sebab dikatakan dia adalah Immanuel. Dia beserta dengan kita. Yesus yang dilahirkan oleh seorang anak darah yang merupakan Immanuel, dia beserta, artinya dia menyertai kita. Dalam keadaan kita susah, dia ada. Dalam keadaan kita sedang sedih, dia ada.
Dalam kita sedang menyendiri, Dia ada. Dalam keadaan kita sedang miskin, Dia juga ada. Dalam keadaan kita kelaparan, Dia ada. Dan ingat, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita kaya raya, dalam keadaan kita pergi kemanapun, Dia tetap ada beserta dengan kita. Saya sering ke San Jose. Kadang lewat 101. Kadang lewat 280, 280. Kalau kita lewat 280, itu bisa lihat pegunungan, bisa lihat pohon-pohon. Kalau di 101 agak macet. Hanya lihat mobil-mobilan, mobil-mobil lah, bukan mobil-mobil, keramaian dan sebagainya. Di 280 saking pemandangannya indah dan kadang itu sepi, orang bisa drive-nya cepat. Kan maksimum itu 65 rata-rata. Tapi ada yang 70, 75, bisa 80 mungkin lewat. Lalu kita tiba-tiba bisa lihat seragam tanpa aba-aba, tidak saling kenal. Mobilnya bisa sama-sama pelan. Sama-sama pelan. Jadi 65, 60. Bisa sama seperti itu. Kita agak kompak. Gak kompak apa-apa. Kenapa? Karena di depan itu ada polisi sedang tangkap orang. Karena ada polisi. Jadi si penyetir kita dengan polisi tidak selalu beserta dengan kita. Kadang-kadang dia muncul. Dia ada gak? Dia ada. Tapi tidak selalu beserta dengan kita. Sehingga apa? Sehingga kalau gak ada polisi, tancap gas. Cepat gitu. Kalau ada polisi, baru adem-adem ayem, taat. Lalu sekarang kita beserta dengan Allah. Waktu dikatakan Allah beserta dengan kita, lalu kita lakukan apa saja, Dia tahu, Dia beserta kita kok, Dia ada di sini kok. Waktu kita berbuat dosa pun, Dia beserta dengan kita. Kadang manusia begitu takut pada polisi, gak takut pada Allah. Padahal Dia beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita perlu bertobat. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita berani waktu sendiri berbuat salah, padahal Allah beserta dengan kita. Allah itu sedang bersama-sama dengan kita. Dia tahu luar dalam kita. Tidak ada yang bisa dibohongi dengan Dia. Kita bisa bohongi anak kita bisa bohongi kita bisa bohongi pasangan kita bisa bohongi orang tua kita. Tapi kepada Allah, Dia tidak bisa dibohongi. Transparan. Bahkan apa yang kita tidak ucapkan, Dia tahu. Bahkan apa yang sedang di pikiran kita pun Dia tahu. Waduh, kalau sampai sedemikian rupa, itu berarti di hadapan Allah kita harus benar-benar KO, Immanuel. Dia bahkan tahu apa yang terjadi pada hari esok kita. Walaupun tidak diceritakan kepada kita dengan terus terang. Kita hanya perlu tahu satu hal. Satu hal itu apa? Satu hal adalah nanti suatu saat kita akan tetap bersama dengan Yesus di sorga kalau kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Allah beserta kita, Dia bahkan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasihi Tuhan, ketika Dia mengatakan menyertai kita,
Ada 3 hal yang berhubungan dengan itu. Pertama, Allah itu hadir secara fisik. Jadi zaman Yesus Immanuel itu Allah menyertai kita, diutus anaknya lahir secara fisik, ada tubuh. Dia hadir di antara manusia. Konsepnya dia menyertai kita. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia di zaman itu dan zaman sekarang. Kehadiran Allah bukan hanya pada waktu kita susah, tapi kehadiran Allah dalam setiap saat dalam keseharian kita. Dalam hal yang paling sepele pun Allah beserta dengan kita. Itu berarti saudara, dalam hal yang sepele pun kita harus serahkan kepada Dia. Minta pertolongan Dia. Saudara, dalam hal potong buah saja saudara, itu kita perlu penyertaan Allah. Kadang salah sedikit tangan kita bisa tergores. Dalam hal kita duduk di mobil aja juga perlu. Saya orang kampung. Kalau naik mobil itu bisa mabuk zaman dulu waktu masih kecil. Jadi suka sekali begitu naik, walaupun perjalanannya hanya sekitar 20 km, harus bawa plastik. Takut kalau muntah kena mobil taksi orang lain kan bisa dimarahin. Apalagi naik mikrolet bus. Tahun 88 saya diterima di satu sekolah teologi di Medan, yang setiap Senin harus berangkat ke sekolahku itu lebih kurang 60 km. Jalannya itu berkelok-kelok seperti ke puncak Brastagi ya, belok ke itu. Dan puji Tuhan, pergi muntah, pulang juga muntah. Jadi pergi bawa plastik, Jumat pulang bawa plastik. Saya sekolah itu 2 tahun. Tidak terhitung kalau libur yang lain. Jadi kalau hitung 2 tahunnya 52 minggu, saya bisa tahu 52 dikali 2 kali 2 lagi 2 tahun. Itu berarti ada 208 kali muntahnya. Tahun 90 saya mau coba pindah sekolah, tes pindah ke Malang. Gak punya uang beli tiket pesawat. Mau beli tiket kapal juga zaman dulu susah. Tahun 90. Akhirnya apa? Naik bus. Harus naik bus dari Medan menuju ke Malang. Itu perlu 5 malam 6 hari. Waktu itu 5 malam 6 hari di bus. Gak turun-turun ya, 5 malam 6 hari. Turunnya hanya untuk makan. Kita boleh mandi di restoran orang, mandi, naik lagi bisa, boleh. Saya hanya berdoa pada Tuhan satu hal, Tuhan jangan mempermalukan saya sebagai anak-Mu Tuhan yang mau digembleng jadi hamba Tuhan, mau pergi tes di seminari ini, bukan pergi jalan-jalan. Satu hal saja saya minta kepadamu Tuhan, bukan minta uang, bukan minta uang saku, bukan minta apa-apa. Apa saya minta tahu? Saya minta jangan sampai saya muntah. Puji Tuhan, 6 hari berangkat,
Ujian 2 hari, pulang lagi sampai ke Medan, tidak muntah. Tapi untuk tidak muntah itu harus digelembeng Tuhan, latihannya 2 tahun. Jadi dalam hal yang paling kecil itu masalah muntah, itu perlu minta Tuhan. Dia beserta kita kok, dia ada dengan kita. Saudara punya masalah lain lagi mungkin yang bisa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia beserta dengan Anda. Jangan sungkan minta tolong sama dia. Minta tolong sama orang juga mungkin susah ya. Kalau orang bilang saya gak ada waktu, saya gak bisa, kita sudah KO, kita sudah malu. Tapi minta tolong sama Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang saya tidak pernah tidak ada waktu. Makanya saudara, saya merasa bersuka cita sekali. Kita boleh sama-sama melayani di persekutuan doa melalui Zoom. Sudah mulai sejak COVID sampai hari ini, setiap hari Selasa. Kita boleh merasakan selain kita belajar kita bagaimana Tuhan itu menjawab satu persatu doa. Kita merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa ngomong apa saja, kita bisa mengadu apa saja. Itu Allah beserta dengan kita. Dia memberikan penghiburan waktu kita merasa kesepian. Ketika kita putus cinta, ketika kita ditinggalkan orang, ketika kita dikhianati orang, ketika kita dikecewakan orang, kita minta nasihat orang nasihatnya parah. Dia bisa membuat kita tambah emosi, tambah marah. Tapi kalau nasihat daripada Tuhan membuat kita reda, karena Tuhan itu penuh kasih, penuh pengampunan. Jadi minta tolong pada Dia, penuh kehangatan. Inilah perlu Yesus hadir ke dunia ini. Yang penting apa? Yang penting kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Immanuel, Dia hadir secara fisik. Yesus hadir secara fisik. Dia juga membimbing kita melalui Roh Kudus mengambil keputusan. Saudara, kita hidup di dunia ini sejak bangun pagi kita sudah harus ambil keputusan. Mau mandi atau enggak ya pagi ini ya? Dingin loh ini sekarang ya. Tapi saya mau ke gereja. Tapi kalau saya nanti kalau enggak mandi gimana? Orang enggak tahu kok, memang enggak tahu. Tapi Tuhan kan tahu. Di Silver dulu pendeta senior kita itu dia kan orang tua ya. Kebaktian bahasa Konghu banyak kebaktian dari orang-orang China daratan. Mereka datang dengan berbagai mungkin berbagai parfum yang mereka taruh lah. Kumpul kan banyak orangnya. Jadi pendeta itu dia begitu lewat kebaktian selesai orang nggak ada, dia merasa pusing sakit kepala. Dia suruh asistennya itu beli kipas angin besar-besar, semprotkan dulu ruangan tuh biar keluar. Jadi hadir pagi-pagi kita sudah ambil keputusan. Dingin loh ini, ambil keputusan. Kepalaku sakit, kita mau datang nggak? Ambil keputusan. Oh kalau sakit, saya masih kan tinggal duduk, gak disuruh bikin apa-apa, tinggal dengar. Saya lagi batuk, datang nggak? Ya saya gak usah ngomong, tinggal pendeta yang ngomong. Saya bersyukur ya, Tuhan itu izinkan saya kena batuk sampai suaranya habis. Tapi saya minta sama Tuhan, jangan sampai dipermalukan ya. Minggu mesti saya bisa ngomong. Minggu bisa ngomong saudara, bisa khotbah. Nanti pulang
suaranya hilang lagi gitu. Nanti seminggu lagi, ya sampai sembuhlah. Tuhan berikan pertolongan itu. Jadi Tuhan beserta dengan kita itu real. Bukan pura-pura, dia beserta dengan kita. Waktu kita baru pertama kali pindah ke sini, gak punya teman, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Gak kenal siapa-siapa. Ya kalau dulu kita juga gitu ya, pertama datang, tinggal di San Jose, udaranya itu dingin sekali. Zaman dulu kayaknya lebih dingin. Gak tahu sekarang. Sekarang sudah mulai dingin lagi. Gak ada orang keluar di jalanan. Beda dengan Indonesia, anak-anak keluar main-main, masih bisa lihat wajah tetangga dan sebagainya. Ini enggak, semua sembunyi di rumah, pergi kerja, sepi. Kok kayaknya di kota ini hanya kita yang hidup. Apalagi saudara waktu COVID ya, kita sempat pergi pikirnya ada toko yang buka, kita pergi sana ternyata tutup. Jalannya sepi sekali, gak ada orang. Lalu waktu ngantar Filemon ke San Diego, perjalanan yang mestinya bisa tempuh 10 jam, kita mungkin sekitar 7 jam udah sampai situ. Sepi, gak ada orang. Tapi di tengah-tengah sepi, di tengah-tengah gak ada orang, Allah tetap beserta dengan kita, saudara. Dia yang membimbing kita mengambil keputusan. Keputusan mau ke gereja itu pilihan. Pilihan mau datang atau tidak datang itu pilihan. Saudara yang saya kasih Tuhan, satu panggilan dari Tuhan adalah supaya apa? Supaya kita yang sudah merasa Immanuel, yang merasa Tuhan beserta dengan kita, kita mesti jadi Immanuel bagi orang lain. Kita mesti menyertai, ada bagi orang lain. Walaupun tidak bisa setiap saat, tapi kita bisa hadir waktu orang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau orang sedang gembira, kita gak hadir gak apa-apa. Tapi kalau orang sedang susah, kita mesti usahakan hadir itu. Sebabnya maka firman Tuhan berkata lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Waktu itu bagi yang tidak mengerti pikir apa-apaan nih. Tapi firman Tuhan bilang lebih baik engkau datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ke rumah pesta banyak orang datang, dapat makan enak, hahaha. Tapi ke rumah duka sedikit. Kita perlu menghibur orang, kita perlu jadi berkat, kita perlu menopang kekuatan, kita perlu mendoakan. Saudara yang saya kasih Tuhan, ajar kita belajar, minta tolong Tuhan ajar kita menjadi Immanuel bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun kita mungkin tidak tolong dia dengan uang, paling sedikit dengan kata-kata, dengan firman Tuhan yang pernah kita pelajari, pernah kita hafalkan. Orang lagi susah, kita bisa doakan mereka. Kita bisa memberikan penghiburan kepada mereka. Yesus hadir begitu, memberikan penghiburan. Inilah kabar sukacita itu. Inilah Natal itu yang kita peringati. Natal bukan sekedar kita ke Messi belanja diskon besar-besar, bukan sekedar itu. Tapi Natal di sini berarti ada Yesus lahir. Dia itu bukan hanya sekedar lahir, tapi dia juga rela berkorban mati untuk kita menggantikan dosa kita, sehingga membuat kita yang tidak layak menjadi layak. Kita yang mesti dihukum menjadi tidak dihukum. Ini satu panggilan, saudara. Maka firman Tuhan katakan, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat,
berbuat dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita melayani, layanilah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan hanya sekedar dilihat oleh manusia. Kalau kita menolong orang, berarti kita menolong seperti Tuhan lakukan, bukan sekedar supaya kelihatannya kita gagah, kelihatannya kita baik, bukan. Saudara, orang yang baik tidak perlu sendiri berkata dia baik. Mesti orang lain yang ngomong dia baik. Itu pun jangan sampai orang itu dengar. Contoh, kalau saya mau katakan si A itu baik, dia tidak perlu ngomong saya ini orang baik loh. Justru kalau dia ngomong begitu, dia itu sombong. Lalu bagaimana orang lain ngomong dia baik? Dan kalau bisa, jangan ngomong sampai dia dengar. Jangan sampai di depan dia. Karena waktu kita ngomong di depan dia, dia sudah merasa, oh bangga, oh saya hebat. Langsung gugur. Kemurniannya gugur. Dari belakang kita cerita. Ada seorang ibu pernah cerita pada saya, dia bilang anaknya itu punya pacar. Orang gereja, perempuan. Anaknya laki-laki. Lalu waktu satu acara di meja lain, mereka juga gak kenal bahwa dia ibu ini anaknya sedang pacaran dengan perempuan itu, teman mereka. Tapi mereka teman-teman cerita di meja lain, mereka gak kenal, tidak saling kenal. Mereka cerita bahwa dia perempuan itu pacaran aja baik gini, dia bisa tolong orang, dia melayani, dia hatinya tidak neko-neko begitu sebagainya. Waktu itu dia merasa pilihan anakku itu tidak salah. Kenapa? Karena orang tidak mengenal orang yang tidak kenal bisa ngomong begitu. Orang itu ngomong bukan di hadapan pacar anaknya juga bukan. Tapi di luar itu ada satu kelompok ngomong seperti itu. Kelompok itu juga tidak mengenal dia siapa. Bisa ngomong seperti demikian. Kalau saling mengenal itu sudah bocai gitu ya maksudnya ya. Pasti ada apa-apanya itu. Paling menyenangkan hati kita, paling supaya kita senang aja gitu. Tapi ini tidak mengenal, tapi bisa ngomong gosip tentang orang baik. Biasanya orang kalau gosip itu apa? Tentang orang jeleknya gitu. Ini gosip tentang orang baik. Kita perlu seperti itu. Menggosip orang yang baik. Menggosip kebaikan orang. Bukan menggosip keburukan orang. Yuk, mulai tahun baru menggosip kebaikan orang. Ibu itu setia melayani Tuhan, gosip dari belakang gak apa-apa. Ibu itu loh, bapak itu loh, dia rajin ke gereja, gosip tentang kebaikan gak apa-apa. Rajin menolong orang. Lalu kita bertanya, mengapa Yesus perlu jadi manusia? Alasan Yesus jadi manusia adalah dia mau menebus dosa umat manusia. Dia mau menggantikan kita. Karena dia mau menggantikan kita, dia mesti jadi manusia sama dengan kita. Baru bisa menggantikan kita. Baru dia bisa menebus kita. Menebus artinya apa? Menebus itu artinya kalau kita berhutang kepada orang, kita taruh jaminan, kita harus bayar untuk menebus supaya keluar. Jadi ini sekarang ada manusia yang berdosa, yang sebentar lagi akan dihukum. Yesus datang ke dunia ini, menyerahkan seluruh hidupnya untuk menggantikan, dikembalikan. Kita gak usah dihukum, Yesus yang dihukum, menebus.
Saudara yang saya kasih Tuhan, sebagai manusia Yesus dapat menjadi pengganti yang sempurna, menanggung hukuman dosa, pengganti yang sempurna. Seperti seorang hakim yang anaknya berbuat salah, sudah dipalu hukuman untuk anaknya. Lalu hakim itu lepaskan jubah hakimnya. Dia bilang, anakku jangan dihukum, saya yang dihukum. Dia menggantikan anaknya. Manusia yang dihukum, tapi Allah lepaskan jubahnya, menggantikan kita dihukum. Itulah dia datang ke dunia, Immanuel, menebus dosa manusia. Sebagai penggenapan akan janji Allah yang kedua. Yesus lahir menggenapi nubuatan perjanjian lama. Yang dikatakan bahwa Yesus lahir ke dunia ini menebus dosa kita. Kalau di dalam Mika 5:2 dikatakan Mesias lahir di Betlehem, digenapkan melalui mata. Yesus lahir di Betlehem. Dari keturunan Abraham misalnya, dari mulai Kejadian sudah dimulai disuarakan itu. Dari Samuel juga suarakan itu, digenapkan melalui silsilah dan keturunan Yesus dari Abraham dan Daud. Lahir dari seorang perawan misalnya, itu sudah digenapkan, tadi sudah kita bacakan ayat-ayatnya. Dan yang terakhir, hari ini adalah Yesus datang sebagai jembatan. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu jembatannya seperti terputus. Jadi ini manusia, mereka gak bisa ke Allah lagi, sudah terputus. Tapi Yesus datang ke dunia ini menjembatani, supaya kita bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Sehingga zaman perjanjian lama kita gak bisa langsung berdoa, harus mulai perantaran imam besar, bawa korban, lalu imam besar yang sampaikan kepada Allah. Tapi waktu Yesus mati, tirai itu sudah terbelah. Kita bisa langsung melalui perantaran Yesus datang kepada Allah. Seperti interlokal yang tanpa kabel dan tidak pernah akan rusak, karena dia menyertai kita itu sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang zaman. Immanuel. Maka Immanuel itu membuka hubungan. Saudara, perayaan Natal hari ini, saya harap bukan sekedar kita lewati seperti biasa-biasa. Saya melihat di zaman Natal ini orang rayakan Natal bisa berkali-kali kan ya. Minggu lalu Natal, Sabtu Natal di rumah teman, Minggu di mana, lalu di restoran mana lagi, berulang-ulang. Yang jadi pertanyaan, apakah Yesus lahir di hatimu? Bukan berulang-ulang. Yang jadi apa? Yang aja jadi adalah makanan enak berkumpul di perut kita. Yesus lahir bukan untuk kita kenyang di perut saja, tapi untuk apa? Untuk kita kenyang dalam hidup kita itu sempurna, puas, karena Yesus itu apa? Dia juru selamat kita, dia mendampingi kita setiap saat, tidak pernah tinggalkan kita. Lebih penting daripada sekedar kenyang, sekedar senang, ketawa, hahi. Salah ngomong malah berantem, saudara. Tapi kepada Tuhan tidak. Mari kita berdoa. Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini mengingatkan kita bahwa
Yesus lahir, Immanuel, bukan sekedar untuk jasmani kita, bukan sekedar menghibur kita, menyenangkan kita secara jasmani, tapi rohani kita. Dia lahir untuk kita, tidak pernah tinggalkan kita, selama-lamanya bersama dengan kita. Dulu, hari ini, besok, dan akan datang, seterusnya mendampingi kita. Itu sudah merupakan jaminan yang sangat berharga bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Manusia bisa tinggalkan kami, orang yang paling baik sekalipun bisa tinggalkan kami, tapi Tuhan, Engkau Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah sakit hati kepada kami. Engkau tidak pernah merasa dendam kepada kami. Engkau selalu mengampuni kami, Tuhan. Oh Tuhan, Engkau begitu kami rindu supaya bersemayam dalam hidup kami setiap saat. Tolong kami, Tuhan, di Natal kali ini, supaya kami benar-benar merasakan itu. Jikalau hati kami belum mantap menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan bukakan hati kami, mantapkan kami, supaya benar-benar damai sejahtera itu, benar-benar pelindungan itu, benar-benar pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Cornerstone San Francisco. Hari ini merupakan minggu pertama bulan Juni. Kita ada perjamuan kudus dan juga persembahan khusus untuk beasiswa anak-anak sekolah. Jikalau Anda tergerak dan terbeban untuk support anak-anak sekolah, silakan kirim via Zelle di 415 813 9772 atau persembahan mendukung pelayanan melalui cek pay to the order of CEBC. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda.